Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanza Bubina dengan nomor pokok mahasiswa 212154060 dari kelas B mata kuliah belajar dan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar humanistik yang sudah saya pelajari sebelumnya. Iya, untuk mengefektifkan waktu, mari saja kita mulai pembahasan mengenai teori belajar humanistik. Dan di sini saya sudah menyediakan PowerPoint agar memudahkan pendengar menerima apa yang telah saya sampaikan. Nah, apa aja sih yang akan dipelajari pada pembahasan teori belajar humanistik ini? Yang pertama yaitu tentunya definisi dari teori belajar humanistik itu sendiri. Lalu yang kedua ada ciri-ciri yang menjadi pembeda antara teori belajar humanistik dengan teori belajar lainnya. Lalu yang ketiga ada prinsip, keempat ada kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir ada manfaat. Manfaat ketika pembelajaran itu menerapkan teori belajar humanistik di dalam suatu prosesnya. Ya, baik, langsung saja kita mulai pembahasan mengenai definisi dari teori belajar humanistik itu sendiri. Pengertian teori belajar humanistik berawal dari kata human, artinya manusia. Jadi bagaimana bisa memanusiakan manusia dalam suatu proses pembelajaran. Nah, teori belajar humanistik ini adalah teori yang menyatakan bahwa manusia itu berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah awal untuk belajar. Sehingga diharapkan peserta didik ketika menerapkan dari teori belajar humanistik ini dapat mencapai aktualisasi dirinya sendiri. Nah, maka dari itu, mengapa teori ini beranggapan bahwasanya proses belajar itu lebih penting dibandingkan hasil belajar itu sendiri. Lalu di sini ada pengertian belajar menurut Arthur Chomsky, di mana beliau berpendapat bahwasanya belajar merupakan kegiatan yang bisa dilakukan di mana saja dan menghasilkan sesuatu bagi dirinya. Nah, apa yang dikatakan oleh Arthur Chomsky ini sesuai dengan pengertian dari teori belajar humanistik itu sendiri. Jadi, proses belajar itu memang lebih penting dibandingkan hasil belajar ya. Maka dari itu, apa yang bisa dilakukan dan menghasilkan sesuatu bagi dirinya itu bisa saja disebut dengan proses belajar. Ya, untuk selanjutnya yaitu ada prinsip dari teori belajar humanistik. Prinsip dari teori belajar humanistik tidak jauh beda dari manusia itu sendiri. Di antaranya, setiap manusia memiliki nalar untuk belajar secara ilmiah. Lalu yang kedua, belajar terasa sangat bermanfaat jika memiliki relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga, proses belajar bisa mengubah persepsi seseorang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya buruk menjadi baik. Lalu yang keempat, makna belajar akan terasa jika dilakukan oleh diri sendiri. Dan yang tidak kalah pentingnya, prinsip dari teori belajar humanistik yaitu memanusiakan manusia. Bagaimana caranya manusia dapat memanusiakan manusia, dapat memperlakukan manusia sebagaimana mestinya. Untuk mencapai kesuksesannya, seseorang individu harus memiliki motivasi yang kuat sehingga tidak mudah menyerah untuk terus belajar dengan tetap memperhatikan pada beberapa aspek penting, yaitu kognitif dan afektif. Seperti yang ada pada ciri dari teori prinsip humanistik ini, yaitu mengedepankan teori kognitif dan mengedepankan pemikiran kognitif dan juga afektif. Nah, motivasi tersebut bisa berasal dari dalam diri seseorang maupun dari luar. Nah, seperti itu prinsip dari teori belajar humanistik. Ya, tadi sudah sama-sama kita bahas mengenai pengertian dari teori belajar humanistik, ciri yang menjadi pembeda antara teori belajar humanistik dengan teori belajar lainnya, lalu ada prinsip dari teori belajar humanistik. Nah, di sini sudah dapat ditarik kesimpulan bahwasannya terdapat kelebihan ketika kita sebagai calon guru nanti menerapkan teori belajar humanistik kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Adapun kelebihan dari teori belajar humanistik ini diantaranya menekankan peserta didik pada pembentukan individu yang nantinya peserta didik tersebut dapat tumbuh sesuai minatnya untuk terus belajar sehingga memiliki pengalaman yang berarti.
Di seluruh teori belajar terdapat kelebihan maupun kekurangan yang menciri khaskan dari teori belajar itu sendiri. Begitu pula dengan teori belajar humanistik, memiliki kelebihan yang sudah disampaikan tadi dan juga memiliki kekurangannya. Kekurangan dari teori belajar humanistik yaitu proses belajar bisa saja gagal jika tidak ada kesungguhan dari setiap individu serta dapat memunculkan sikap individualisme. Kekurangan dari teori belajar humanistik ini dapat dijadikan kelebihan atau dapat diatasi sebagai suatu keunikan. Nah, disinilah peran guru, bagaimana kita dapat menciptakan proses belajar yang sungguh-sungguh dari setiap individunya, sehingga tidak dapat yang namanya muncul sikap individualisme dalam proses pembelajaran. Nah, yang terakhir yaitu manfaat ketika kita menerapkan teori belajar humanistik ke dalam proses pembelajaran. Tentunya memang semua teori belajar itu memiliki manfaatnya masing-masing. Tetapi menurut saya, teori belajar humanistik ini merupakan teori yang sesuai diterapkan tentunya terutama pada era saat ini karena memiliki manfaat yaitu mampu mengubah sikap atau perilaku individu. Karena seperti yang kita tahu, perilaku dari individu itu memiliki latar belakang yang berbeda. Pastinya perilakunya juga berbeda, perilaku baik ataupun perilaku buruk. Dengan teori belajar humanistik ini dapat mengubah sikap atau perilaku suatu individu yang tadinya buruk menjadi baik, yang tadinya baik menjadi lebih baik. Lalu manfaat yang kedua dari teori belajar humanistik yaitu membiasakan individu untuk berlaku secara demokratis, partisipatif, dan humanis. Lalu yang ketiga, mampu menjadikan individu sebagai insan yang mudah menghargai perbedaan. Karena apa? Karena prinsip dari teori belajar humanistik tadi yaitu memanusiakan manusia. Jadi, bagaimana peserta didik itu dididik untuk dapat memperlakukan manusia itu seperti bagaimana mereka ingin diperlakukan. Nah, untuk yang manfaat terakhir, yaitu mampu meningkatkan keinginan belajar individu. Karena apa? Karena pada teori belajar humanistik ini, proses belajar dari peserta didik itu sesuai dengan minatnya masing-masing. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada suatu paksaan tadi untuk peserta didik belajar keseluruhan. Jadi peserta didik itu cukup memilih minat dari mereka masing-masing untuk terus belajar. Nah, hal inilah menimbulkan atau menciptakan manfaat mampu meningkatkan keinginan belajar suatu peserta didik. Nah, dari penjelasan tadi mengenai pengertian, lalu ciri-ciri, prinsip, kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir itu ada manfaat dari teori belajar humanistik itu sendiri, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya teori belajar humanistik ini merupakan salah satu teori belajar yang mengedepankan atau yang mengutamakan proses belajar dibandingkan hasil belajarnya itu sendiri. Dan yang tidak kalah pentingnya, utama yang menjadi pembeda antara teori belajar humanistik dengan teori belajar lainnya yaitu bagaimana caranya manusia dapat memanusiakan manusia seperti apa yang ingin diperlakukan oleh orang lain kepada peserta didik itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.